kabar semua? Kenalin, aku Hatta dan sekarang aku sedang berdomisili di Korea Selatan. Selamat datang di channel aku, Korea Suka-Suka. Jadi alasan aku untuk buat channel ini adalah karena akhir-akhir ini aku sering nonton video YouTube yang berbau Korea gitu ya kan. Contohnya seperti gimana kehidupan di Korea, dan terus ada juga video yang membahas tentang beasiswa ke Korea. Dan dari komentar-komentar di video tersebut, aku mulai sadar bahwa antusiasme teman-teman untuk berkuliah di Korea itu besar banget. Dan selain itu, aku juga nemuin bahwa kebanyakan video-video yang aku tonton tentang Korea tadi itu menunjukkan hanya sisi baik atau enaknya hidup di Korea. Padahal banyak juga sisi nggak enaknya hidup di Korea. Tentu video-video tersebut sangat informatif dan memotivasi, tapi dari sudut pandangku sendiri, aku ngerasa ada seperti informasi yang belum tersampaikan dan juga kurang detail. Nah, jadi channel ini bakal menceritakan tentang gimana hidup di Korea sesungguhnya, ditambah lagi dengan sedikit sharing pengalaman yang aku jalanin tentang gimana aku bisa melanjutkan studi hingga bekerja di Korea. Dan yang paling penting itu di sini aku bisa berdiskusi langsung dengan teman-teman yang ingin kuliah ataupun yang ingin bekerja di Korea. Semoga apa yang aku bagikan di channel ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan teman-teman lainnya. Oke, jadi yang kalian tonton sekarang ini adalah video sharing pertama aku, dan untuk yang pertama ini kita bakal bahas tentang cara-cara untuk berkuliah ke Korea, dan juga apakah ada beasiswa alternatif selain beasiswa yang selama ini umum diketahui, yaitu KGSP. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu KGSP, langsung aja nggak usah banyak bacot, tonton. Oke, sebenarnya ada dua cara untuk bisa kuliah di Korea. Pertama melalui jalur student exchange, dan kedua itu melalui beasiswa. Untuk jalur student exchange, sejauh yang aku tahu, kalian bisa mengikuti cara ini jika kampus kalian punya kerjasama dengan salah satu kampus di Korea. Aku pernah ketemu 3 orang mahasiswa yang dapat kesempatan student exchange ini, dan mereka berasal dari kampus seperti BINUS, UI, Untar Jogja, dan satu lagi itu aku lupa nama kampusnya, tapi pokoknya salah satu universitas di Batam, Kepulauan Riau. Dengan jalur ini, kalian berkesempatan untuk kuliah selama 1 semester di Korea, tapi biaya ditanggung masing-masing, dan untuk uang saku itu tergantung kampusnya ngasih apa enggak. Jadi gitu. Dan untuk jalur kedua adalah jalur beasiswa. Mungkin banyak dari kalian yang udah pernah dengar tentang beasiswa KGSP atau GKS. Dan untuk kalian yang belum pernah dengar, jadi KGSP itu adalah beasiswa yang paling umum dan paling terkenal dari pemerintah Korea yang dibuka setiap tahunnya. Biasanya informasinya udah bisa dicek di akhir-akhir tahun, kira-kira mulai dari Septemberan. Dan kuotanya itu sendiri aku juga nggak tahu pasti, tapi kayaknya sekitar 100 orang per tahunnya. Untuk informasi lebih detail tentang beasiswa ini, kalian bisa cari di website resminya. Aku bakal cantumin di description box. Atau bahkan udah banyak tutorial atau informasi beasiswa tentang KGSP di YouTube. Ketik aja tuh beasiswa KGSP, terus kalian bisa dapat informasi lengkap tentang beasiswa KGSP tersebut. Sebagai gambaran, kalau kalian dapat beasiswa ini, kalian bisa kuliah di Korea gratis, terus dapat uang saku kurang lebih 1 juta won atau setara sekitar sekarang 13 juta rupiah per bulannya. Apalagi ya, kalian juga dapat asuransi kesehatan. Jadi intinya kalian kuliah, masuk kelas, tamat, semuanya gratis plus dapat uang saku. Jadi kalian bisa fokus buat dapetin gebetan nuna-nuna atau opa-opa Korea yang imut, ya kan? Jadi gitu. Tapi karena banyak orang-orang yang tahu tentang beasiswa KGSP ini, jadi persaingannya cukup ketat. Selain itu, persyaratannya lumayan high class. Jadi orang-orang yang IQ-nya 2 digit kayak aku nih nggak bakal bisa bersaing lah dengan beasiswa gituan. Nah, makanya di sini aku mau bahas salah satu beasiswa alternatif selain KGSP yang nggak banyak orang-orang ketahui. Nama beasiswanya itu adalah BK21. Untuk beasiswa ini, aku bakal coba ceritain secara detail karena aku pribadi yang jalanin. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya, BK21 itu apa bang? Nah, BK21 adalah singkatan dari Brain Korea 21. Namanya aja yang pakai brain, tapi kalian nggak mesti jenius yang punya IPK terang benderang lah buat dapetin beasiswa ini. Terus beasiswa ini diberikan oleh pemerintah Korea, tapi di bawah naungan suatu lembaga, dan nama lembaganya itu adalah NRF. Kepanjangannya itu National Research Foundation dari negara Korea.
Dan NRF ini adalah sebuah lembaga yang membiayai hampir semua riset-riset di Korea. Jadi lembaga ini duitnya itu nggak ada limitnya. Terus sistemnya itu kayak NRF ini bakal ngasih dana ke profesor-profesor untuk melakukan riset. Dan karena prof-prof itu juga sibuk dengan kehidupan lainnya, mabuk lah, pergi sama keluarganya, jadi profesor itu bakal butuh mahasiswa sebagai asisten riset. Untuk mencari asisten riset ini, profesor-profesor tadi diberi kebebasan untuk merekrut asisten mereka sendiri. Jadi gitu. Dan beasiswa ini punya 3 jenis. Yang pertama hanya untuk S2, kayak aku itu, durasinya 2 tahun. Terus ada S3, durasinya itu 3,5 sampai 5 tahun. Dan ada juga combine, jadi S2 plus S3, itu durasinya 6 tahun. Nah, kalau performa kita bagus dalam riset dan perkuliahan, biasanya profnya minta kita buat lanjutin riset dengan beliau. Dan rentang waktunya itu nggak terbatas. Dan pastinya juga gajinya udah di atas UMR Korea. Karena udah terhitung seperti kerja, ya kan. Sekarang itu UMR Korea aja kira-kira udah 2 juta won atau 25 juta rupiah. Pokoknya enak, bray. Nah, jadi karena beasiswa ini adalah beasiswa riset, jadi beasiswa itu hanya berlaku bagi kalian yang udah nyelesain S1 atau S2 sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke proses perkuliahan. Pertama, aku mau garis bawahi kalau beasiswa ini fokus untuk riset. Jadi kegiatan sehari-hari kalian kurang lebih adalah baca paper atau eksperimen dan juga coursework. Nah, asik nggak asiknya beasiswa BK21 ini semuanya tergantung dari profesornya, mulai dari gaji, cara kerja, dan proses penelitian. Ada profesor yang baiknya nggak ketolongan, dan ada juga profesor yang kalau nggak marah sejam aja maknya bisa kambuh. Jadi komunikasi dan hubungan individu antara mahasiswa dan profesor sangat penting di sini. Dan kebanyakan profesor nih ya, kita diberi kebebasan untuk datang jam berapa aja ke kampus. Mau subuh, pagi, sore, atau malam, itu boleh. Tapi kalian mesti datang ke lab dari Senin sampai Jumat. Dan ada beberapa profesor yang cuma ngasih libur di hari Minggu aja. Biasanya satu profesor itu punya lebih dari satu mahasiswa, jadi kalian nggak sendiri dan nggak terlalu bosan di lab. Dan terus juga biasanya tiap seminggu sekali kita bakal meeting dengan profesor untuk membahas progres apa yang udah kita selesaikan. Biasanya makan waktu sejam sampai 3 jam, tergantung pembahasan. Terus kalau nabrak jam makan nih, kita bakal diajakin makan bareng kayak orang pacaran. Dan juga umumnya kita dituntut untuk publish paper selama proses perkuliahan atau proses riset. Dan untuk yang S2 itu cuma 1 paper, tapi kalau untuk S3 itu nggak kurang dari 3 paper, biasanya kayak gitu. Dan lagi-lagi itu tergantung kontrak dengan profesornya. Oke, itu tadi adalah sisi nggak enaknya dari beasiswa ini. Sedangkan sisi enaknya itu adalah di sini kalian bakal difasilitasi semua keperluan riset, mulai dari meja kerja, komputer, alat-alat penelitian, biaya untuk pergi seminar dalam atau luar negeri, dan bahkan kita bakal dikasih voucher liburan musim dingin. Jadi biasanya kita bakal dikasih liburan gratis buat main ski selama 3 hari di sebuah ski resort gitu. Seru nggak? Ya kan? Dan menurut aku nih ya, pengalaman yang paling berharga dari menjalani beasiswa ini adalah ketika kita berkesempatan untuk bertukar pikiran dengan salah seorang yang berlevel profesor di Korea, yang pasti nggak abal-abal kan ya. Dan kita bisa lihat dari dekat gimana cara profesor tersebut dalam berpikir atau mengatasi masalah riset. Itu merupakan pengalaman yang extraordinary gitu bagi aku. Asik, ya kan? Pokoknya orang-orang bodoh kayak kita kalau lihat profnya ngomong, berasa kayak lihat Adipati Dolken ceramah di masjid gitu. Nah, untuk masalah uang-uangan ya, yang jelas semua biaya kuliah ditanggung oleh profesor. Dan untuk uang saku itu sangat bervariasi, tergantung kontrak sama profesornya. Dan biasanya itu berkisar dari 800.000 won hingga 1,6 juta won, setara dengan 10 juta hingga 18 juta rupiah per bulannya. Dan kadang kita juga dapat bonus-bonus lebih kalau publish paper atau pergi-pergi seminar untuk memprestasikan riset yang sedang dijalani, kayak gitu. Terus mungkin banyak yang pengen tahu nih, cara dapetin beasiswanya gimana bang? Nah, itu masalahnya. Jadi informasi ini biasanya sulit didapat karena prof-prof ini pada malas nyebarinnya. Profesor-profesor itu kan jarang yang punya IG kan ya, jadi nggak tersebar luas. Biasanya profnya bakal tanyain ke lab membernya, ke anggota labnya, buat nyari kandidat.
Contohnya nih kayak aku tahun lalu, profesor aku butuh mahasiswa baru nih. Nah, terus dia tinggal nyuruh ke aku buat nyariin kandidat yang mau ambil S2. Dia nanya kayak gini, Ta, lu punya teman yang pengen S2 di sini nggak? Gitu. Terus otomatis aku nyebarin ke orang Indonesia kan, dan biasanya informasi ini aku sebarin melalui grup WhatsApp, dan sekali-sekali aku ada lihat juga teman-teman yang lain nyebarinnya itu melalui LinkedIn gitu. Nah, perekrutan beasiswa ini juga dilakukan tiap semester, jadi 2 kali dalam setahun. Itu sekitar bulan September, Desember untuk spring semester, dan April Juli itu untuk fall semester. Ya, catat. Nah, setelah dapat kandidatnya, aku bakal minta mereka buat kirimin CV dan sertifikat kemampuan bahasa Inggris, kayak TOEFL atau IELTS. Terus setelah itu nanti bakal ada video interview dengan profesor yang bersangkutan. Nah, di tahap video interview ini bisa dibilang cuma formalitas. Jadi kalau udah sampai tahap ini, 80% kalian udah dinyatakan lulus. Itu kayak cuma ngetes bahasa Inggrisnya doang gitu. Jadi bisa dibilang untuk masalah dokumen-dokumen itu nggak terlalu ketat. Yang penting itu adalah kemauan kalian untuk melakukan riset. Itu terlihat waktu wawancara. Dan untuk teman-teman yang bukan dari kampus gede kayak UI, ITB, UGM, dan sejenisnya, jangan goyang berai, karena beasiswa ini berlaku untuk semua universitas. Dan aku sendiri berasal dari Pekanbaru, Riau, nyelesain S1 di Universitas Riau, nggak pernah sekalipun ngerasain sekolah di Pulau Jawa, dan sekarang alhamdulillah dapat beasiswa dan dapat bekerja di sini. Jadi rezeki itu kita nggak tahu datang dari mana, ya nggak? Nah, jadi saran aku buat teman-teman yang mau mendapatkan informasi beasiswa ini, denger nih, terus kalau bisa dicatat. Cara pertama adalah kalian buat email yang rapi dan sopan, yang menceritakan diri kalian sendiri, dilampiri dengan CV, terus kirim ke prof yang kalian inginkan. Cara dapat email profnya adalah dengan cara mengunjungi website kampusnya. Saran aku nih, kalian gak usah bidik atau cari kampus yang gede, cari aja universitas yang kelas menengah ke bawah, yang penting bisa belajar ke Korea ya kan. Nah, cara kedua, kalian buat akun LinkedIn, terus cari tuh orang Indonesia yang sedang berkuliah di Korea, khususnya jurusan sains dan teknologi, dan kalian tinggal pantengin feed mereka, bisa jadi mereka nyebarin atau lagi butuh mahasiswa di lab mereka. Dan terus cara ketiga adalah dengan mengetrack senior-senior kalian yang sebelumnya udah mendapatkan beasiswa ini dan tanyain apakah ada lowongan untuk S2 atau S3 di lab mereka. Dan cara terakhir adalah aku bakal usahain share ke kalian jika ada informasi tentang lowongan beasiswa ini. Kemungkinan via YouTube Story atau Twitter ataupun LinkedIn. Mungkin ada yang bertanya kenapa nggak lewat Instagram bang? Ya karena aku nggak punya Instagram ya, karena biasa orang kampung ya kan. Nah, kalian bisa cek description box untuk dapetin link dari akun-akun pribadi yang aku sebutin tadi. Dan oh iya, minggu lalu aku ada lihat informasi tentang beasiswa ini di LinkedIn dan di grup chat juga. Nggak tahu masih berlaku apa enggak. Dan bagi kalian yang tertarik bisa cek langsung linknya. Dan aku tulis juga di description box. Dan kalian bisa tanya-tanya dulu lah ke kakaknya, dan ingat tanya dengan sopan dan profesional. Jadi buat kalian yang sedang berusaha untuk mencari beasiswa ke Korea, jangan putus semangat, masih banyak jalan menuju Roma, nggak ke Korea. Jadi bisa aja kalian dapat beasiswanya ke Roma, ya kan? Oke, terus jangan lupa berdoa geng, sumpah doa itu sakti banget dan itu penting banget, minta doa dari orang tua dan siapapun. Dan untuk video-video selanjutnya aku mungkin bakal ceritain gimana aku bisa dapat beasiswa BK21 ini, terus proses dan tahap-tahap detailnya, dan juga pengalaman pribadi aku selama menjalani studi di Korea. Kalau ada waktu tapi ya bray. Dan kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman yang lainnya biar rame-rame dan biar makin rame orang Indonesia di Korea. Jadi lebih seru dan kita bisa sharing dan ngumpul bareng gitu.
Jadi sampai di sini dulu ya sharing aku tentang beasiswa dan cara berkuliah ke Korea. Kalau ada yang kurang-kurang jelas atau buat lu yang masih loading, bacotin aja di kolom komentar, ntar aku bacotin balik. Long life geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.